Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah memaparkan etika Calvin dan kehidupan ekonomi masyarakat. Maka, dalam video kali ini, kita akan mengakhiri dengan pembahasan relevansi etika Calvin bagi konteks Indonesia masa kini. Pertama, meskipun Calvin tidak menyusun sebuah konsep etika bisnis Protestan, kebijakan-kebijakannya dalam membantu kalangan bisnis menghadapi persoalan-persoalan moral menunjukkan sifat teologinya yang kontekstual. Sifat kontekstual itu memungkinkan ia melakukan penafsiran ulang terhadap teks Alkitab maupun pandangan teolog-teolog sebelumnya, termasuk Luther, untuk menghasilkan panduan-panduan praktis yang lebih realistik. Pada saat yang sama, ia tidak terjatuh ke dalam pragmatisme atau oportunisme yang sangat menggoda dalam lingkungan bisnis yang sedang berkembang pesat. Calvin adalah teolog yang sadar bisnis dan secara serius merespon persoalan yang ada di dunia bisnis dan ekonomi masyarakat pada umumnya berdasarkan refleksi teologis yang segar. Upaya kontekstualisasi teologi di Indonesia dan Asia sudah berlangsung cukup lama dan telah mencapai kemajuan yang signifikan. Para teolog kontekstual berbagi kepedulian yang sama dengan Calvin dalam hal keadilan dan solidaritas. Namun, belum banyak teolog Asia yang menyadari dunia bisnis sebagai konteks yang penting bagi refleksi teologi. Padahal, Asia adalah kawasan dengan bisnis yang paling dinamis dan paling berkembang di dunia saat ini. Di samping itu, peran bisnis dalam kehidupan masyarakat semakin lama semakin menembus ke segala bidang, termasuk bidang-bidang yang semula dilayani dengan baik oleh lembaga agama, seperti kesehatan dan pendidikan. Bisnis juga pelan-pelan mengambil porsi yang semula mutlak untuk pemerintah, seperti infrastruktur, permukiman, dan industri strategis. Pendeknya, hampir tidak ada ruang dalam kehidupan masyarakat yang tidak melibatkan dunia bisnis. Karena itu, kemajuan yang terjadi dalam dunia bisnis akan dengan cepat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk budaya dan religiositasnya. Demikian pula krisis yang terjadi di dunia bisnis langsung terasakan dampaknya dalam kehidupan masyarakat luas. Jadi, jika teologi mau benar-benar kontekstual, bisnis sangat layak mendapat perhatian serius. Sikap kebanyakan teolog Asia terhadap bisnis yang lebih dekat dengan sikap skeptiknya Luther ketimbang sikap kontekstualnya Calvin tidak akan menghasilkan apa-apa. Dibandingkan dengan kalangan ahli agama-agama lain, khususnya Islam, yang jauh lebih siap dengan konsep ekonomi dan bisnis syariahnya, teolog-teolog kontekstual kita terkesan gagap ketika diminta menanggapi perkembangan dan persoalan etika bisnis. Dunia bisnis membutuhkan respon teologis yang lebih fair dan lebih akuntabel, seperti yang telah ditunjukkan oleh Calvin kepada kalangan bisnis di Jenewa dan Eropa pada abad ke-16 umumnya. Kedua, krisis-krisis ekonomi yang menghantam kawasan Asia dan dunia pada tahun 1997 dan 2008 telah memberi pelajaran bagi dunia.
untuk tidak bersikap over-optimistik terhadap pasar. Euforia kebebasan pasar yang digembar-gemborkan sejak runtuhnya tembok Berlin dan bergabungnya China beserta negara-negara besar eks-sosialis lainnya ke dalam pasar global telah terbukti berlebihan. Saat ini, ketidakpercayaan terhadap neoliberalisme telah muncul bukan hanya di negara-negara yang kurang mampu memanfaatkan peluang kebebasan pasar seperti Indonesia, tetapi juga di negara yang paling bersemangat mempromosikan ideologi kebebasan pasar, yaitu USA atau Amerika. Teologi Calvin menyadari pentingnya peran pasar bagi pencapaian kesejahteraan bersama, tetapi pada saat yang sama juga menyadari dosa yang melekat pada kegiatan pasar. Dialektika inilah yang membuat Calvin menganggap pentingnya kebebasan dikawal oleh hukum dan aturan. Dalam konteks ekonomi, ini berarti neoliberalisme yang menuntut kebebasan seluas-luasnya bagi pasar tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Jika pandangan Calvin ini dipelajari lebih serius, gereja-gereja Calvinis akan mampu memainkan peran yang lebih diperhitungkan ketika dunia bisnis mengalami goncangan-goncangan krisis yang berdampak pada kehidupan secara luas. Ketiga, para sosiolog telah mengingatkan bahwa persoalan kesenjangan ekonomi bukan hanya masalah sistematik, tetapi juga masalah kultural. Kegagalan banyak negara untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi sebagian disebabkan oleh sistem ekonomi yang memihak kepentingan investor, tetapi juga oleh lemahnya etos kerja kreatif yang berakar pada budaya masyarakat. Pengaruh teologi Calvin dan Calvinisme dalam bentuk asketisme Protestan pada etos kerja masyarakat Barat abad ke-18 tidak tampak terjadi di kalangan komunitas-komunitas Calvinis Indonesia. Sebaliknya, budaya konsumtif masyarakat Barat modern yang telah mencapai kemakmuran dengan cepat menular ke setiap generasi masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan masih di seputar garis kemiskinan. Hasilnya adalah masyarakat konsumtif yang kurang produktif dengan ketergantungan yang tinggi pada impor barang-barang konsumsi yang menghabiskan devisa. Kekayaan alam yang dimiliki negeri ini tidak akan cukup untuk membiayai perilaku ekonomi semacam itu. Jika Indonesia mau memperbaiki posisi ekonominya di tengah percaturan bangsa-bangsa, yang dibutuhkan adalah transformasi budaya ekonomi. Etos kerja perlu dibangkitkan, produktivitas dan kreativitas perlu ditingkatkan, sementara nafsu konsumsi yang berlebihan perlu dikendalikan. Gereja-gereja Calvinis Indonesia dapat menggali kembali bagian dari teologi ekonomi Calvin yang mungkin selama ini terabaikan untuk dipadukan dengan kebajikan-kebajikan lokal Indonesia yang juga mengandung dorongan untuk hidup bermartabat dalam kesahajaan. Keempat, pendekatan hukum yang menjadi ciri Calvin telah diteruskan secara konsisten oleh gereja-gereja Calvinis Indonesia. Hasilnya, gereja-gereja itu menjadi gereja-gereja yang paling tertib dan teratur, paling tidak secara formal. Memang, seperti telah kita amati di depan, pendekatan hukum diperlukan untuk menanamkan kedisiplinan. Hukum dan aturan merupakan panduan praktis yang bisa sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam masyarakat transisi. Namun, sebagaimana juga terjadi pada masa Calvin, penggunaan pendekatan hukum yang berlebihan selalu cenderung mengakibatkan legalisme dan over-regulation. Sulitnya gereja-gereja Calvinis melakukan inovasi untuk menyiasati perubahan budaya sebagian disebabkan oleh legalisme yang telah menjerat gereja-gereja itu menjadi institusi yang kurang lincah karena over-regulated. Secara teologis, memasukkan segala pesan Injil ke dalam struktur hukum mengandung persoalan serius, yaitu diabaikannya kebebasan dan kesukacitaan yang menjadi jiwa Injil itu sendiri. Catatan sejarah Calvinisme menjadi praktek legalisme religius yang terjadi di Jenewa pada masa Calvin harus mendapat perhatian yang memadai. Di Indonesia saat ini, terdapat kecenderungan pendekatan legalistik religius yang diupayakan pihak tertentu
untuk kehidupan masyarakat demi menegakkan disiplin kehidupan moral. Upaya semacam itu telah menimbulkan kekhawatiran sebagian besar masyarakat Indonesia, baik kelompok agama mayoritas, apalagi komunitas-komunitas agama minoritas. Seperti telah terbukti di banyak tempat, termasuk di negeri asal Calvinisme sendiri, legalisme yang bernafaskan agama mempertaruhkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukanlah legalisme Kristen untuk menandingi legalisme agama lain, melainkan sebuah pendekatan alternatif yang mampu membentuk disiplin moral dan pada saat yang sama menjamin kebebasan serta kesukacitaan semua pihak. Dalam hal ini, gereja-gereja Calvinis perlu lebih kritis dengan tradisi legalisme warisan kaum Calvinis awal. Gereja-gereja Indonesia dipanggil untuk melayani masyarakat Indonesia yang sedang belajar berdemokrasi dan sedang menghadapi tantangan untuk menjadi lebih kreatif dan lebih produktif. Masyarakat dalam situasi seperti itu membutuhkan model kehidupan bersama yang memberi ruang bagi kebebasan dan keterbukaan terhadap perbedaan, tetapi sekaligus tidak membiarkan terjadinya anarki dan penyesatan. Gereja yang legalistik dan over-regulated tidak akan mampu menjadi model seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.